Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi gitu ya ke salah satu videoku dan di sini aku udah kedatangan guest speaker temanku gitu ya, Fadel di sini. Halo. So, Nah, di sini kita mau sharing nih teman-teman terkait strategi kita ya dan pengalaman kita juga mengikuti ujian CFA Level 1 di batch Agustus 2023 kemarin. Mungkin yep, Del, boleh nggak Del kenalin diri kamu dulu kali ya ke sure. teman-teman yang nonton video ini? Halo, um, yang nonton Erika, kenalin, aku Fadel, dulu kerja bareng Erika di salah satu consulting company di Indonesia. Dan, oh ya, kenalin juga aku lulusan Teknik Industri ITB, dan saat ini kerja di financial institutions di Indonesia yang fokusnya ke investasi. Gitu, Oke, R. oke. Sip-sip. Dulu kita juga sempet ini ya, kenal sebelum di Delo sebenarnya. Kita kenal di ada salah satu program namanya XL Future Leaders. Nah, Hmm, kan kita soal-soal. pertama kali ketemu di situ gitu, di dalam salah satu program. Hmm, Nah, pengen sharing sih teman-teman gitu ya. Mungkin aku mau start dengan poin pertama nih, Del, yang mungkin orang-orang juga pengen tanya gitu ya. Alasan kamu mengikuti ujian CFA itu apa sih? Sure, thank you Erika. Jadi mungkin kalau boleh sharing dikit. Jadi waktu itu aku di consulting dan waktu itu ketika aku lulus juga pengalamanku terkait dengan investasi itu masih rendah terutama dari fundamentalnya. Jadi kayak memahami bagaimana cara melakukan valuasi dan sebagainya. Jadi mungkin ada dua alasan. Yang pertama, dulu pas waktu kuliah aku pernah ikut satu kompetisi namanya ICMSS yang di apa namanya dibuat sama FEB UI waktu itu. Dan waktu itu lombanya itu terkait dengan bagaimana kita membuat equity research atau riset terkait dengan satu emiten saham gitu. Dan waktu itu aku lomba bener-bener gak tahu sebenarnya tuh kayak gimana ngelakuinnya atau lombanya itu kayak gimana. Dan waktu itu aku bertiga sama temanku yang lumayan ngerti nih terkait dengan investasi, valuasi gitu-gitu. Nah dari situ ketika lombanya berlangsung dan alhamdulillah kita juga masuk ke tahap-tahap selanjutnya, aku lumayan seneng nih karena kok seru ya gitu kayak gimana cara kita memahami data dengan yang realitanya gitu kayak oh kalau misalnya EBITDA-nya naik itu triggernya sih yang terjadi itu apa sih dengan company gitu. Nah, dan itu yang buat aku lumayan happy tuh dan dari situ aku mulai curious nih. Oh, kayak ini apa namanya bidang yang aku pengen fokusin nih salah satunya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, triggernya adalah waktu itu aku mau transitioning karir sedikit gitu ya, transisi ke bagian financial gitu, ke bagian investasi. Dan untuk mengequip apa namanya knowledge-ku terkait dengan investasi, maka aku harus tahu nih fundamental investasinya seperti apa yang tadi ya cara ngitungnya dan sebagainya. Dan waktu itu cara yang paling cepatnya adalah dengan sertifikasi level 1 CFA ini untuk mengequip aku nih secara general terkait dengan investment environment gitu sih R mungkin. Menarik sih. Jadi mungkin aku mau nambahin sedikit ya dari poinmu gitu ya. Salah Hmm, satu benefit mengikuti ujian CFA itu bisa memperbolehkan juga ya untuk transisi karir gitu ya ke dunia hmm. investment. Bener, bener banget R. Karena setahu aku banyak juga orang-orang yang apa namanya yang kerja di bagian investasi ataupun di bagian keuangan tuh ngambil sertifikasi CFA ini sih setauku ya. Yap, 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 menarik, menarik. Mungkin aku sharing juga kali ya alasanku ya, Del ya. Curang. Tadi Hmm, kan kalau Fadel juga ada dua ya, satu pengalaman dia ikut lomba, yang kedua pengen transisi karir gitu kan. Kalau aku sendiri jujur, aku juga merasa di poin yang pertama gitu ya. Dulu aku pernah ikut lomba CFA Research Challenge gitu, hmm, dan di lomba itu memang aku ngerasa kayaknya masih kurang gitu in terms of investment knowledge-nya gitu. Fundamentalnya seperti apa, cara melakukan valuasi gimana, dan lain-lain, dan hmm, tipe-tipe aset seperti apa, dan lain-lain lah ya. Nah, dari situ timbullah curiosity gitu ya, untuk pengen tahu nih lebih dalam lagi gitu ya. Secara teori dulu nih, fundamentalnya ini seperti apa gitu, dan itu jadi mungkin bisa jadi alasan juga ya, nggak harus misalnya alasannya ingin transisi karir gitu ya. Tapi mungkin pengen underline juga bahwa
penting untuk find your underlying reasons juga gitu ya, motivasi Hmm. kalian. Kenapa? Karena komitmen nanti yang akan diinvestasikan harusnya akan sesuai nih dengan motivasi kalian mengikuti ujian CFA di awal, gitu Ya, ya. bener banget, Er. Setuju. Oke, sip, sip, sip. Thank you so much for sharing. Mungkin kita langsung mulai aja kali ya. Oke. Kami berdua gitu ya sudah ada share, udah ada prepare gitu ya several materials gitu ya supaya teman-teman bisa jadikan referensi gitu ya. Aku share. Oke. Nah, Oke. ini tunut dulu teman-teman bahwa materi ini represent our personal opinion dan views. Jadi ini benar-benar disclaimer dulu ya, bukan materi dari lembaga atau institusi apapun. Jadi ini benar-benar personal dari pengalaman kita. Gitu. Jadi kita nggak misrepresent ya. Iya, Jadi ini ya, kita nggak ada benar dari misrepresentation. opini kita. Itu adalah salah satu materi di ethics tuh. Exactly. Oke, oke. Nah, mungkin ada 3 materi sih yang pengen kita cover gitu ya. Yang pertama mungkin CFA in a glance buat teman-teman yang mungkin masih punya pertanyaan gitu ya, CFA itu apa dan lain-lain. Yang kedua, building blocks of strategy, dan 3, how to assess your current ability dan eventually improve it gitu ya. Mungkin aku start dari poin yang pertama dulu ya, Del ya. Let's go, Er. Mungkin pengen jelasin ke teman-teman sedikit gitu ya terkait ujian CFA gitu. Nah, CFA sendiri, CFA Charter itu sebuah destination yang diberikan untuk seseorang yang sudah completed the overall CFA program dan juga sudah completed work experience requirements-nya gitu ya. Nah, di sini CFA program sendiri itu adalah 3 level exam, 3 part exams yang melakukan ujian gitu ya terkait fundamental investment tools, valuing assets, portfolio management, dan wealth planning gitu. Nah, di topik-topik areanya yang dites apa aja sih gitu. Nah, di sini 1 sampai 10 kami udah list down gitu ya materi-materi topik areanya beserta weight-nya, teman-teman. Nah, karena kami punya pengalamannya level 1 gitu ya. Jadi mungkin weight-nya di level 1 dulu ya. Nah, Yep. kami fokus mungkin ada beberapa materi yang teman-teman kudu prioritaskan gitu ya, karena memang ini secara weight itu lebih besar gitu, seperti ethical dan professional standards, financial statement analysis, equity investment, fixed income, kayak gitu. Nah, exam settingnya seperti apa teman-teman? Nanti akan ada 180 multiple choice questions gitu ya, akan dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama 2 jam 15 menit, 90 pertanyaan multiple choice dengan topik di poin 1 sampai 4. Jadi di ethical and professional standard sampai dengan financial statement analysis gitu ya. Nah, nanti akan di tengah-tengah 2 sesi ini ada optional break yang bisa teman-teman ambil, and we strongly suggest untuk diambil ya teman-teman ya. Ya, pastinya. Biar nggak Please buat minum. ya betul biar otaknya nggak panas terus gitu ya. Lalu yang kedua di second session itu sesinya berlangsung sekitar 2 jam 15 menit juga, 90 questions juga dengan topik yang nomor 5 sampai 10. Jadi dari corporate issuer sampai portfolio management and wealth planning. Nah, mungkin untuk share untuk teman-teman FYI aja sih, 10 years average passing rate-nya itu sekitar 41% teman-teman. Jadi memang ini worldwide ya, jadi memang bukan Indonesia doang. Jadi memang cukup bisa dibilang cukup tough ya ini Challenging. cukup challenging gitu. Nah, dan exam fee-nya itu juga tergolong lumayan mahal ya menurut kami gitu ya, menurut aku sendiri. Kalau di standar gitu ya, di standar itu di 350 tambah 1.250 standar fee gitu ya. Jadi sekitar mungkin 1.600-an ya, $1.600 ya. Cuman kalau misalnya teman-teman bisa daftar lebih awal, bisa dapat yang harga early bird, mungkin di 940 tambah 350 gitu. Tapi nanti mungkin teman-teman bisa cek sendiri ya di website-nya untuk the latest price for the exam gitu ya. Mungkin sampai sini dulu dari padahal ada yang mau ditambahkan nggak, Del? Ya, setuju nih dengan yang slide ini ya. Jadi sebenarnya CFA level 1 ini even though level 1 tapi tetap quite challenging gitu. Setauku juga compare to another level kayak level 2 dan level 3, which is level 1 ini yang passing grade-nya paling kecil gitu ya dibanding dengan yang lain gitu. Nah,
mungkin aku mau nambahin sedikit terkait dengan topics gitu ya. Mungkin kita juga bisa sharing nih kayak apa nih favorite topics atau yang paling least favorite topics gitu. Personally kalau dari aku sendiri topics yang bener-bener aku tuh lumayan suka itu adalah di economic sama quantitative method gitu. Mungkin reasons-nya adalah karena dua hal ini itu yang bener-bener aku pas waktu kuliah juga itu lumayan deep dive gitu belajarnya di bagian ini. Jadi aku benar-benar nggak terlalu capek nih untuk belajar di quantitative method dan economics. Mungkin yang paling least favorite itu terkait dengan ethical dan professional standard personally. Karena di bagian ini tuh bener-bener soalnya itu ngecoh banget dan sangat-sangat tricky gitu. Kadang kita udah pelajari teorinya bener-bener kayak words by words, even though ketika kita ngerjain soalnya itu kayak kita salah lagi deh. Personally aku salah lagi dan salah lagi gitu. Jadi kayak ethical and professional standard itu bener-bener apa namanya least favorite. Tapi mau nggak mau gue harus tetap belajar karena bobotnya tuh paling besar gitu di apa namanya di CFA level 1 exam ini gitu. Iya, 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 noted, noted. Kalau Eh, lu gimana nih? Setuju sih, Del. Kalau di ethical dan professional standards mungkin sharing juga ya. Aku inget banget ketika kita latihan gitu ya, ngerjain soal ethics, itu mungkin aku sama Fadil ngerjain soal yang sama, tapi bisa punya dua jawaban yang berbeda dan we have like strong rational gitu. Kenapa kita memilih pilihan yang kita pilih gitu. Jadi Hmm. memang benar-benar se apa ya, nggak se straightforward itu gitu. Kalau dibilang ethics harusnya harusnya gampang dong ya, kayak maksudnya tahu mana yang baik dan mana yang benar. Kadang um, silver lining antara yang mana yang baik dan mana yang benar itu jujur gray area banget. Ya, yeah, exactly. Even though kayak, let's say kayak optionnya ada A, B, C gitu. Erika punya jawaban A dan punya strong argumen terkait jawaban A. Aku punya jawaban B dan punya strong argumen. Even though jawabannya C gitu. Ya, Itu ya, sering banget juga terjadi kayak lol gitu. ya, ya, ya. It happens a lot sih. Nah, Hmm. kalau aku sendiri materi yang aku favorite gitu ya, mungkin yang paling aku strong merasanya paling bisa gitu di financial statement analysis sama corporate issuers gitu. Hmm. Kenapa? Karena dua materi ini sebenarnya materi yang aku pelajari pas kuliah gitu. Jadi kalau financial statement analysis karena aku dulu dari accounting, jadi memang ya makanan sehari-hari lah ya. Laporan keuangan gitu ya. Sama corporate issuers ini sebenarnya mirip materi di kuliah tuh namanya corporate governance gitu. Jadi Hmm. memang cukup familiar lah. Sementara kayak quantitative methods itu memang materi yang menurutku lumayan challenging ya teman-teman. Karena dulu eh, dulu pas kuliah gitu aku nggak terlalu memperhatikan gitu ya di kelas statistik. Jadi memang statistik ini memang menjadi lumayan bottleneck sih menurut aku. Dan juga derivatif gitu. Karena konsep derivatif itu kan nggak ada di Indonesia ya, kayaknya Hmm. lumayan jarang gitu di Indonesia. Jadi Hmm. memang sebenarnya agak sulit untuk dipahami gitu, karena memang rasanya kayak konsepnya tuh jauh banget gitu ya. Tapi tenang aja sih teman-teman, kayak semuanya tetap bisa dengan time dan juga komitmen gitu. Sure. Oke, Yap. Oke, kita lanjut dulu ya ke Yap. second topic, building blocks of strategy gitu. Nah, mungkin eh, aku pengen share juga ya terkait study timeline ku gitu dan juga Fadel di sini gitu ya. Jadi kami registration examnya itu di Januari 2023, lalu kami belajar memberikan waktu ya untuk kami sendiri untuk belajar Hmm. itu sekitar di Februari sampai Agustus, lalu di Agustus itu ujiannya, lalu di Oktober sekitar 1 bulan setelahnya ya, 2 bulan Ya. setelahnya itu 2 baru bulan ya. Hmm. risk examnya kayak gitu. Ya. Ya, jadi kalau misalnya boleh nambahin sedikit, sebenarnya study period dari Februari sampai dengan Agustus tuh kayak mungkin kelihatannya panjang gitu ya. Tapi even though kayak waktu itu kita, personally aku sendiri, itu mungkin fokus itu bener-bener di 3 bulan atau 4 bulan terakhir atau sekitaran bulan bulan Meian gitu. Sampai dengan Agustus baru bener-bener yang belajar banget gitu. Karena aku sih belajarnya tipikal yang agak-agak menunggu-nunggu nih sampai akhir supaya udah ada urge-nya gitu untuk kayak ini gue harus belajar nih gitu. Iya, iya, Gitu iya. sih. Sebenarnya I- cara efektif paling 4 bulanan lah ya, 3 bulan sampai 4 bulan lah Ya, belajar. 3 bulan sampai 4 bulan itu bisa dibilang efektif. Hmm. Um, I do agree karena
kayak ketika di bulan-bulan awal gitu ya, mungkin Februari, Maret gitu, mungkin Hmm. ngerasanya, aduh masih lama nih ujiannya gitu kan. Toh juga kalau belajar sekarang nanti akan lupa gitu. Ah, Itu common mistake kayaknya ya, kayak hmm. maksudnya eh, kayak itu common mistakes, common perceptions yang mungkin kita punya, padahal Hmm. akhirnya jadi mengundur-undur waktu dan akhirnya Hmm. ya udah, belajarnya di apa mepet-mepet ujian gitu. Hmm. Nah, itu mungkin bisa teman-teman hindari juga sih Ya. uh, dari pengalaman kami ya gitu. Hmm. Oke, next ya mungkin kita Yap. lanjut ke building blocks of strategy yang pertama gitu ya. Tadi kan kami udah share gitu ya, terkait timeline kami biar teman-teman dapat konteksnya. Lalu pengen share juga terkait commitment to study gitu ya. Nah, ada dua hal penting sih teman-teman untuk teman-teman realisasikan ya komitmen itu menjadi action gitu. Yang pertama, teman-teman bikin study plan. Dan yang kedua, teman-teman nanti review materials gitu. Nah, yang pertama terkait study plan dulu ya. Eh, ini mungkin yang what works for us gitu ya. Hmm. Kami create due date untuk each topic to ourselves and stick to them gitu. Nah, jadi kalau dilihat nih kayak yang snippets yang aku share di sini sih. Jadi memang kami berikan timeline gitu ya, kayak week 1 Maret gitu. Kami belajar terkait quantitative method terkait yang materi ini gitu. Nah, nanti baru di by end of week itu kami harus justify juga ya, maksudnya kita udah belajar materi ini, udah bisa belum learning outcome yang ini gitu. Dan Hmm. mau share juga sih kayak ini, kalau tadi kan kami juga share gitu, intensity-nya kami belajar itu lumayan tinggi di beberapa bulan akhir. Nah, Ya. bisa digambarkan gitu ya learning curve-nya seperti apa? Itu seperti ini sih, garis ini sih teman-teman, kayak Potensial. Ya. exponential gitu ya. Tapi I think it's really important to have it exponential gitu karena kayak pastinya kan semakin kita belajar semakin materi yang kita tahu semakin banyak dan harusnya kita semakin bisa kan yang ngerjain Hmm. soal. Jadi kayak harusnya kita semakin lebih banyak ngerjain soal yang kalau bisa kan kalau di LMS-nya itu kadang ada yang easy, ada yang Hmm. advance. Nah, itu Yes. kita juga harus keep up with that gitu. Jadi intensity-nya harusnya meningkat month by month kayak gitu. Lalu yang Hmm. kedua to review the materials gitu. Nah, for me personally gitu ya, aku orangnya nggak terlalu bisa grasp the concept itu kalau misalnya cuma baca gitu. Hmm. Nah, makanya video materials were the best gitu ya. Jadi kami sempat cari-cari sih learning resources dan one of the available learning resources yang ada di YouTube itu adalah IFT CFA ini gitu. Jadi Very recommended. IFT ini em, jadi cuman explanatory videos aja gitu, slides gitu. Tapi memang dari video itu dia walk through the concepts very clear, very straightforward dan itu very understandable even for kayak those yang mungkin kayak belum punya background business atau belum punya background kayak accounting dan lain-lain itu it's very easy to follow kayak gitu sih. Yap. Mungkin Agree. dari kamu ada yang mau tambahin nggak Del di sini? Yap, setuju banget R. Jadi apa namanya dari study plan dan review materials ini benar-benar important banget nih untuk bisa ngebantu kita gitu sebenarnya komit terhadap studinya. Karena sebenarnya dari personal dari aku sendiri, aku nggak mau nih investasi aku yang aku keluarin, which is sekitar di atas 20 jutaan kan, sekitar 1.600 US dollar gitu. Mungkin even kayak hampir ya hampir 25 juta lebih gitu itu sia-sia gitu kan. So that kayak alternatifnya kita buat study plan sama review materials. Mungkin aku tambahin sedikit review materials ya. Sebenarnya ketika teman-teman nanti apa namanya bayar atau kayak udah jadi kandidat atau udah bayar certification fees-nya, nanti teman-teman juga bakal dapat yang namanya learning management system yang tadi Arika udah sempat jelasin juga, di mana di situ ada kayak buku atau materialsnya dan juga latihan soal per subbabnya gitu dan itu sangat ngebantu kita juga untuk navigate our study ya waktu itu ya dan juga ada trackernya juga kan jadi kayak kita udah sampai mana nih belajar dan mengerjakan soalnya gitu sih mungkin. Yap, agreed sih. Karena emang LMS ya itu dari CFA-nya langsung juga. Jadi memang questions-nya juga nggak perlu apa ya teman-teman ragukan juga karena memang itu dari providernya sendiri gitu kan ya. Exactly.
nggak usah nyari-nyari question banks whatsoever gitu sih. Mm-mm. Oke, mungkin kita lanjut ya ke Sure. blocks of strategy. Mungkin silahkan Del. Oh ya, sure. Thank you, R. Jadi mungkin di sini nambahin dengan yang Erika tadi ya. Jadi kalau tadi mungkin Erika lebih ke arah apa namanya strategi on the high level, kayak we have to punya kayak apa namanya apa namanya jadwalnya yang terstruktur dan juga material tadi kan. Nah mungkin di sini lebih teknis lagi nih. Kira-kira gimana nih kita sebagai kandidat harus lakukan gitu ya, yang kita bisa usulkan untuk dilakukan supaya teman-teman bisa belajar dan bisa pass the CFA level 1 lebih efektif dan efisien gitu. Nah, mungkin di sini aku mau share dikit gitu ya, bahwa ketika kita belajar CFA level 1 itu, kita harus punya mindset bahwa ini tuh sebagai maraton gitu. Jadi kalau misalnya kita lari gitu kan ya, kita let's say kayak punya dua option, ini sprint sama maraton. Aku lebih rekomendasikan kalau misalnya belajar CFA itu maraton gitu, jangan sprint, jangan SKS. Kenapa? Mungkin alasan mendasarnya adalah karena banyak banget gitu materinya. Sebenarnya susah sih, sebenarnya nggak susah-susah amat, tapi masalahnya adalah kita harus tahu dulu nih foundation atau fundamentalnya kayak gimana supaya kita bisa jawab soalnya, dan itu tuh banyak banget gitu. Nah, maka dari itu, aku benar-benar ngerekomendasikan 3 tips nih untuk teman-teman supaya ngerasa belajarnya itu nggak terlalu apa ya bikin mual gitu ya karena banyak banget, tapi juga efektif gitu. Nah, mungkin yang pertama ada 3 hal. Yang pertama, teman-teman harus cari nih study partners. Kemudian yang kedua, teman-teman harus equip sama materials-materialsnya. Dan yang ketiga, teman-teman harus banget untuk ngedrill nih melalui training, latihan-latihan soal gitu. Nah, mungkin kita deep dive gini, R. Yang pertama terkait dengan find your partners gitu. Nah, kenapa sih punya partners di belajar CFA itu penting gitu? Mungkin ini based on our experience ya, R. Mungkin kalau dari aku sendiri, kalau aku belajar sendiri, aku tuh kadang suka nggak tahu apa yang aku nggak tahu gitu. Nah, ini itu bener-bener root cause banget nih. Karena jangan sampai ketika kita nanti ngerjain soal di final exam, kita salah karena kita bener-bener nggak tahu itu tuh salah gitu. Nah, dengan punya partner, kadang ketika kita belajar bareng, partner itu bisa ngasih tahu kita nih, oh itu tuh yang kamu pelajarin tuh foundationnya aja salah gitu. Jadi bisa dibenerin right away ketika kita belajar bareng gitu. Dan yang kedua, kadang punya temen gitu ya, punya partner untuk belajar, itu ngasih kayak FOMO situation gitu ya, kayak, oh, let's say kalau waktu itu misalnya Erika udah nyampe belajar fixed income, dan gue masih FRA dan masih stuck gitu. Nah, itu bakal ngasih kayak, apa ya, semacam urge gitu buat gue untuk kayak, wah gila gue gak mau kalah nih sama si Erika gitu. Jadi gue bener-bener speed up belajar gue, dan gue catch up gitu. Itu sih yang pertama. Mungkin lanjut yang kedua ya, R ya, yaitu terkait dengan materials. Mungkin tadi Erika udah share juga terkait dengan materials yang sangat banyak gitu, even yang free materials ya, R ya. Contohnya kayak IFT gitu-gitu, dan itu sangat bermanfaat. Nah, mungkin ada things yang kadang teman-teman tuh suka lupa gitu terkait dengan technicalities. Jadi teman-teman, ketika nanti tes CFA itu, nanti teman-teman tuh boleh menggunakan kalkulator. Mungkin salah satu kategorinya adalah BA2 plus calculator. Nah, common mistake adalah kadang teman-teman tuh ketika belajar maupun nanti ngerjain soal tuh kadang suka lupa technicalities untuk menggunakan si BA2 plus, padahal kalkulatornya itu benar-benar ngebantu banget kita untuk ngerjain soalnya gitu. Nah, makanya aku sangat merekomendasikan banget teman-teman di YouTube ataupun di beberapa resources tuh ada yang ngejelasin kayak technicalities untuk menggunakan BA2 plus calculator ini, dan aku sangat merekomendasikan untuk benar-benar kayak seharian untuk belajar kayak gimana sih kalkulator ini kerja gitu, supaya nanti pas waktu ngerjain soal kita banyak bisa ngerjain shortcutnya gitu. Itu yang kedua. Mungkin aku lanjut lagi ke yang ketiga terkait dengan training gitu. Nah, untuk bisa ngerjain soal, dan bayangin deh 2,5 jam per sesi, which is dengan total itu hampir 5 jam gitu lah ya, 2 jam 15 menit, which is 4,5 jam gitu untuk ngerjain soalnya. Itu tuh bukan hanya nguras otak kita, tapi bener-bener tenaga dan fokus kita gitu. Nah, maka aku rekomendasiin banget teman-teman untuk sering-sering ngelakuin belajar question bank di CVLMS dan juga mock exam.
ini bener-bener fundamental banget untuk ngelakuin namanya mock exam gitu. Dan waktu itu ada dua hal gitu yang apa namanya terkait dengan mock exam ini. Kenapa kita perlu banget? Yang pertama, ini bakal ngebantu kita untuk ngetes seberapa uh, progres belajar kita terhadap resultnya gitu. Seberapa deket nih. Jadi kalau misalnya mock examnya masih jelek, artinya kita harus belajar lagi nih fundamentalnya gitu, belajar lagi kurikulumnya gitu. Tapi kalau udah dekat berarti ini oh berarti cara belajar kita tuh udah bener loh. Gitu. Sama yang kedua, ini ngegambarin exam aslinya tuh kayak gimana sih gitu. Dan ini penting banget supaya kita nggak kaget dengan real examnya nanti. Dan waktu itu kita karena kita emang belajar bareng, jadi kita ngambil mock exam juga barengan, jadi kita juga bisa tracking juga gitu kan. Dan in total kita hampir ngabisin kayak 11 mock exam gitu ya, dan satu mock exam offline yang waktu itu disediain sama Kaplan Indo. Mungkin itu sih kalau dari aku. Mungkin kamu ada tambahan? Mm-mm. Mau emphasize saja sih bahwa saat kemarin gitu ya, kita tes offline yang pertama gitu ya, yang disediakan Kaplan itu memang dari tim Kaplannya juga really emphasize every candidates untuk at least take one mock exam offline setting gitu. Karena beda banget teman-teman. Maksudnya ketika teman-teman ngerjain mock exam 2 session dipisah dengan setting teman-teman ngerjain mungkin nggak seenaknya gitu ya, maksudnya nggak yang benar-benar di exam setting lah ya, maksudnya harus dengan paper coret-coret, terus kayak teman-teman nggak ada gangguan distraction lainnya. Dan itu teman-teman kalau ketika teman-teman pisah itu mungkin konsentrasinya masih bisa full gitu. Ketika digabung teman-teman itu first time itu draining banget sih, to be honest, untuk Exactly. pertama Capek banget. capek banget gitu. Dan makanya teman-teman sebelum ujian, at least try it first gitu. Karena kenapa? Kalau enggak teman-teman shock nanti pas ngerjain pertama offline gitu. Jadi aku mau underline point itu aja sih Del. Kayak highly suggest teman-teman untuk take the first offline exam. Sepakat sih. Dan even kayak nanti kalau teman-teman pun ngerjain yang online exam yang kayak di rumah juga ya, Er. Menurut aku kalau bisa sebisa mungkin gitu ya, itu nggunain settingan nanti ujian aslinya gitu. If kayak misalnya satu sesi kan 2 jam setengah, 2 jam 15 menit, ya udah stick to the apa namanya to the rules gitu, 2 jam 15 menit sehingga nanti kita bisa sambil belajar untuk ngatur strategi menggunakan waktu dengan efisien gitu ya. Kalau Tuh, waktu aku gitu ya. kayak 80-20 juga gitu ya, Pareto, mana question-question yang kayaknya aku memang udah nggak bisa lagi gitu ngerjain, harus Hmm. kita udah let go gitu kan. Yes, Ya. exactly. Ya. Alright. Next ya, kita lanjut ke poin yang ketiga, how to assess your capability and eventually improve it. Nah, mungkin start dari kamu dulu nih, Del. Mungkin mau sharing nih terkait Oke. internet. Ya, jadi thank you R. Jadi teman-teman, ini adalah hasil offline exam pertama, mock exam ya. Pertama yang kita lakukan dan kita dapatkan gitu ya dari yang Kaplan Indonesia waktu itu yang ngadainnya. Nah, teman-teman kalau bisa dilihat, ini adalah hasil exam 1 bulan sebelum examnya, jadi sekitar bulan Julian gitu ya, bulan Juli. Nah, waktu itu kalau misalnya dari data ini sebenarnya bisa dilihat bahwa uh, materi ataupun topik sesi pertama, which is dari ethical sampai dengan corporate issuer, nilai aku tuh udah lumayan decent lah ya, udah lumayan oke gitu. Karena waktu itu aku bener-bener let's say kayak 2 minggu sebelumnya atau seminggu sebelumnya tuh aku bener-bener ngedrill di materi sesi 1 gitu. Karena aku sendiri lumayan yakin nih sesi 1 kayaknya gue bisa deh gitu. Nah, tapi yang sesi 2-nya gue agak neglect nih. Dan ini benar-benar juga kelihatan dari hasil sesi 2 gue, which is dari equity investment sampai dengan portfolio management yang warna merah ini. Yang mana ini gue tuh masih benar-benar kurang banget gitu. Nah, dari situ gue tahu nih bahwa the next period gue belajar itu adalah gue bakal fokus di bagian yang sesi 2. Dan mungkin nanti kita akan bahas gimana nih hasil improvementnya gitu di hasil examnya. Mungkin kalau dari lu gimana nih? Same sih sama Fadel gitu ya. Kayak pertama kali ujian ini,
offline setting gitu ya, lumayan shock gitu. Pertama-pertama, session pertama mungkin masih konsentrasinya full gitu. Kayak, Hmm. oh masih bisa nih kayaknya, masih bisa gitu. Jadi nilai-nilai session pertamaku juga lumayan bagus gitu. Tapi masuk ke session 2 itu udah udah agak drain gitu ya, konsentrasi udah agak buyar. Lalu kalau dilihat nih yang paling, jelek ini dari derivatifku nih, kayak cuma satu soal yang bener dari 12 soal gitu ya. Karena saat itu emang, aku belum terlalu touch upon derivatif, jadi emang aku agak kesampingan dulu karena lumayan susah yang aku bilang tadi. Jadi, memang ya ini kita juga harus belajar gitu ya teman-teman, kayak, oh, dari poin-poin ini aku tahu nih weakness area aku, tapi itu nggak membuat teman-teman juga kayak, aduh, down gitu. Jadi kayak itu Hmm. justru malah jadi motivator teman-teman kayak, oh, this is our weakness areas, kita harus bisa untuk improve di beberapa waktu mendatang sampai ke waktu ujian gitu. Ya, Nah, mungkin mungkin nambahin sedikit, lanjut kali ya. Oh iya, oke, oke. ya, mungkin to be frankly honest gitu ya, sebenarnya ketika ngeliat skor kayak gini, which is overall skor aku sendiri misalnya cuma 58,33%. Gitu. Di situ sebenarnya aku sendiri mulai lumayan shock sih kayak, wah gile nih kayak udah belajar hampir 3 bulan gitu kan, belajar materi, latihan soal, kok hasilnya masih sedikit kecil banget gitu hasilnya. Which is kalau nggak salah untuk pass itu kalau misalnya kita baca di internet tuh at least passing grade itu sekitar 70-an% gitu kan ya. Jadi sebenarnya itu target kita pun 70-an%. Tapi ini masih lumayan jauh. Jadi kayak waktu itu sempat aku down juga kayak sehari gitu kayak gimana ya apa ini harus gue adjust nih gitu. Dan aku benar-benar put 1 hari itu tuh kayak mikir bukan belajar tapi benar-benar mikir kayak apa yang gue harus lakukan strategi ke depannya gue harus ngapain gitu. Dan waktu itu aku benar-benar fokus di apa namanya weakness area aku which is yang sesi 2 itu dan aku kadang juga ngelihat kalau misalnya ada materi yang benar-benar aku udah kayak nggak bisa banget gitu ya mungkin beberapa FRA atau financial reporting analysis itu ada part yang benar aku tuh udah nggak bisa banget ya udah aku pareto aja jadi aku nggak terlalu fokus di area itu tapi aku benar-benar make sure kalau ada soal yang ini tuh sudah sering keluar dan aku bisa, aku nggak bakal boleh salah nih di soal yang itu. Jadi jangan sampai ada silly mistake gitu. Yes, agreed. Gitu sih. Mungkin kita coba lihat hasil selanjutnya kali ya setelah Sure. ya strategi-strategi improvement yang tadi Fadil share. Yap. Mungkin dari kamu. Oke. Sure. Ya, jadi ya puji syukur gitu ya. Puji syukur lagi. Alhamdulillah. Kita dapat skornya lumayan bagus. Terutama aku lumayan bagus di beberapa materi dan kalau share overall sendiri kita pass di 90 persental secara global gitu ya. Which is itu menggambarkan kalau misalnya ada let's say 100 peserta yang daftar atau yang apa namanya certified level 1 ini berarti kita berada di 10 nilai yang paling baik gitu kan ya baca gitu kan ya jadi persentase 90 berarti kita ada di yang di 10 terbaik dari sisi nilai gitu. Nah untuk scoringnya sendiri sebenarnya nggak ada yang tahu ya Re. Cara CFA men-skornya itu seperti apa dan berapa passing grade-nya karena yang CFA kasih itu cuma berupa persentilnya gitu. Jadi kayak kalau di sini ada persentilnya dan ada minimum passing skornya. Jadi kalau misalnya teman-teman dikatakan pass itu ketika nilai teman-teman itu di atas minimum passing skornya yang ini gitu, yang di atas. Nah, mungkin cerita sedikit gitu ya. Jadi setelah aku reflect kayak pas waktu mock exam yang tadi, aku tahu nih weakness point area aku apa, kemudian kayak strategi managing waktunya gimana, dan apa yang harus aku fokusin gitu. Jadi waktu itu aku bener-bener sedikit meneglect FRA atau Financial Reporting Analysis karena aku tuh agak sedikit susah gitu untuk rada mahamin si FRA sendiri. Nah waktu itu jadi aku bener-bener belajar FRA tuh yang bener-bener aku cuma bisa aja jadi part-part kayak let's say kayak balance sheets, kemudian kayak income statement yang aku bener-bener bisa tapi udah mulai-mulai kayak pension fund, kemudian yang udah rada-rada non current liabilities itu aku benar-benar udah wah ini susah nih gitu. Nah ini reflect juga nih di nilai FR aku yang memang nggak begitu bagus gitu di antara dengan apa namanya nilaiku yang lain. Nah tapi aku benar-benar pas true belajar itu aku lihat ada part yang aku benar-benar lumayan suka which is kayak alternative investment gitu. Menurut aku itu soalnya memang sangat teknikal
Tapi ketika kita udah tahu cara ngerjainnya, itu jadi jauh lebih mudah gitu. Kalau kita udah tahu nih, oh caranya itu kayak gini loh gitu. Walaupun memang sangat teknis gitu bahasanya. Dan waktu itu aku bener-bener fokusin di belajar alternative investment dan alhamdulillah dapat nilai yang lumayan bagus di alternative investment dan juga quantitative method which is kayak statistik yang memang aku udah tahu nih kayaknya aku bakal ngambil curi banyak poin di sini karena aku lumayan bisa lah gitu statistik karena udah diajarin dari zaman kuliah gitu. Mungkin itu sih dari aku. Yap, Kalau yap, dari kamu gimana nih? yap. Mungkin same same sih kalau dari aku gitu, kayak beberapa weakness area itu akan tetap terreflect, beberapa strong area akan tetap terreflect at the end. Ya, maksudnya kita nggak pernah bisa bikin mungkin perbedaannya sampai 180% gitu kan ya. Ya. Tapi at least kayak I think we are improving gitu ya. Kalau dari aku sendiri tetap mungkin yang paling strong itu lebih di session 1, kecuali yang quantitative methods ya. Dari sini ethical, economics, financial statement analysis, corporate issuers. Tapi yang lumayan susah, masih struggle buat aku adalah derivative sama quantitative methods. Jadi, uh, I think I managed to get at least the 70% right gitu. Jadi at least bare minimum banget, tapi tetap masih lower than the other areas. Tapi at least bare minimum I managed to get it gitu. Jadi ya mungkin itu sih teman-teman kayak key points-nya ya. Nggak harus kayak you have to excel in every areas, tapi at least you have to bener-bener excel in your strongest areas and in the weakness areas tuh kayak bare minimum gitu. Effort to get the bare minimum gitu sih mungkin ya poinnya. Hmm, Ada tambahan lagi nggak, Del? sure. Yap. Mungkin nambahin sedikit Nah, nge-echo yang tadi kamu sebutin, mungkin yang tadi Kak Abra itu benar ya. Namun aku nambahin sedikit di ethical and apa namanya di bagian ethics gitu ya. Jadi di bagian itu tuh ada myth sebenarnya, ada mitos yang kita baca gitu kan ya through internet. Katanya nilai ethics itu bobotnya tuh lebih tinggi gitu. Jadi maksudnya adalah gini, teman-teman boleh mungkin kayak beberapa skor misalnya di topik yang lain, let's say kayak economics agak rendah gitu ya. Tapi sebenarnya kalau di ethics ini bener-bener teman-teman harus pelajarin gitu. Karena katanya kalau di level 1 itu bobot penilaian untuk nentuin teman-teman pass atau enggaknya itu lebih tinggi di bobotnya. Jadi bener-bener kita sebenarnya mengencourage teman-teman untuk benar-benar belajar yang ethics ini. Let's say kayak 2 minggu terakhir kalau bisa benar-benar fokus untuk yang ethics supaya at least di atas passing grade-nya untuk yang ethics gitu. Karena ada math juga yang bilang kayak nilai ini tuh bobotnya lebih besar untuk nentuin teman-teman pass atau enggak. Jadi maksudnya kalau teman-teman on the bener-bener di garis passing grade, tapi kalau misalnya nilai ethics-nya itu jauh banyak lebih bagusnya, teman-teman katanya bisa dilulusin gitu. Ya, ya, ya. Tapi itu juga masih math, tapi kita harapkan teman-teman semuanya bisa tinggi semua nilainya gitu. Ya, ya. Mungkin itu sebenarnya nggak meet in terms of topic weight-nya kali ya, karena topic weight ethics sebenarnya memang 15-20%. Benar sih. Tapi kayak Hmm, sebenarnya emang lebih tinggi daripada area-area lain. Jadi emang level 1 exam mungkin this is our like perception gitu ya. Level 1 exam itu memang test in the like the concept hmm, and fundamental dulu gitu. Jadi memang benar. etik itu kalian have to master sih in terms of kayak uh, apa ya teori-teori ethics-nya itu kayak how to navigate the questions itu teman-teman harus bisa bener-bener master itu gitu. Sepakat ya. Oke, oke. Alright. That's all ya, Del ya. Anything to Ah add? ya, sure. Anything to add? I think mungkin my last point ya. Jadi kayak thinking kayak CFL level 1 itu sebenarnya gini. Apakah lebih bagus kita benar-benar belajar through practice gitu? Ya udah kalau misalnya emang aku mau ke investment, ya udah langsung aja terjun ke investment gitu kan. Terus belajar by the time kita belajar kayak operationnya kayak gimana dan sebagainya, atau ya udah belajar CFA dulu baru kita move to move to investment atau move to ke bidang yang finansial gitu. Mungkin jawabannya nggak yang A lebih bagus dari B atau B lebih bagus dari A gitu ya. Either way sebenarnya oke aja. Tapi personal opinionku adalah ketika kita ngambil let's say CFA level 1 dulu gitu ya. Sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk membantu kita berkomunikasi through the process ketika kita emang udah kerja di financial gitu. Yang aku alamin sendiri,
ketika aku benar-benar udah terjun nih pindah kerja waktu itu, kemudian sekarang aku di financial institution, ketika aku udah certified level 1 dan aku udah belajar through the time terkait dengan level 1 ini, itu mempermudah aku ngobrol sebenarnya sama orang-orang atau apa namanya pekerja-pekerja di financial institution yang udah lama gitu. Let's say kayak udah 4 tahun, udah 10 tahun di industri itu. At least bare minimumnya adalah kita tuh ngobrol lebih gampang karena di apa namanya di CFA level 1 ini kita diajar juga kan kayak terms-termsnya gitu kan. Oh ada MBS like mortgage backed securities gitu. Kalau teman-teman tiba-tiba ngobrol kayak ya portofolio MBS gue lagi bagus nih, pasti bingung kan kalau benar-benar belum tahu apa tuh MBS gitu. Tapi ketika teman-teman udah belajar through CFA level 1 ini, mempermudah nih. Oh MBS nih gue tahu nih. Gue belajar nih waktu itu di fixed income gitu misalnya. Gue belajar MBS gitu. Dan ini mempermudah untuk apa namanya mensmoothing cara kita ngobrol sama orang lain sehingga kita on the same level lah gitu untuk in terms of ngobrolnya dulu at least gitu. Kalau menurut aku personally kayak gitu ya. Ya, ya, ya. I think setuju sih karena emang ya tadi ya mungkin emphasize lagi level 1 emang diajarinya fundamental banget gitu. Jadi emang bener-bener kalau misalnya teman-teman pengen tahu gitu ya lebih lanjut dan merasa nanti di pekerjaannya membutuhkan gitu ya ilmu-ilmu terkait fundamental, at least the fundamental investment knowledge, mungkin teman-teman would want to pursue level 1 gitu ya. Kayak mungkin kayak Fadel, either for yourself or for your career opportunity atau career improvement lah ya. Oke, sip sip. Thank Ya, you so much, sepakat. Tapi Fadel. kalau dari kamu sendiri gimana, Er? Kayak, let's say kamu di startup sekarang gitu kan. Kayak, apa sih sebenarnya benefits yang kamu bener-bener bisa pakai atau apa sih teori yang bisa bener-bener kamu pakai through your working experience di startup sekarang? Ya, ya, ya. Sebenarnya nggak ada yang kayak directly applicable as of now gitu ya. Tapi I believe nggak harus sekarang juga gitu ya. Mungkin nantinya ada yang directly applicable. Jadi kan misalnya gini, kalau misalnya kita bayangin startups gitu ya. Startups itu kan dapat funding gitu ya. Misalnya dapat funding dari sebuah visi gitu ya atau venture capital gitu. Nah, dunia ini kan juga dunia investment gitu kan. Nah, perlu dong kita tahu gitu ya beberapa konsep, Hmm. beberapa terminologi, fundraising itu seperti apa, angel investor dan lain-lain gitu ya. Jadi memang apa konsep-konsep dasar at least terkait investment itu kudu ngerti gitu. Jadi kalau personally sih untuk aku lebih ke melihatnya bigger picture-nya sih Del. Memang nggak ada yang benar-benar directly related ya karena aku nggak yang kerja di dunia investment juga yang memang directly apa ya involved with the assets and so on and so forth gitu tapi memang I'm in the ecosystem of Hmm. investment gitu sih. Agree, menarik. Mungkin aku ada last question buat kamu kayak kita kan misalnya let's say waktu itu kita udah belajar sampai dengan taste date gitu kan. Let's say kayak 4 bulan, 5 bulan gitu. Kalau misalnya kamu gitu ya bisa ngasih tahu ke Erika di waktu Erika bener-bener belajar CFA level 1. Mungkin 3 hal gitu. Apa yang bakal kamu katakan ke Erika yang lagi belajar itu? Kayak Erika harus ngapain sih gitu. Ya, ya, mungkin jangan 3 hal ya karena 3 hal kayaknya susah. Oh iya oke. Hal penting aja ya, satu Satu hal penting. hal. Kalau dari aku dulu nanti kamu ya. Ya. Kalau dari aku sendiri mungkin evaluate your learning process sih. Karena Hmm. itu penting banget. Karena you undergo like 6 months of learning, of studying, and if you don't do it right, itu jadi bom bom Hmm. waktu di akhir gitu loh kayak Waktu. udah Exactly. invest so much time tapi ternyata belajarnya salah gitu. Misalnya teman-teman Hmm. belajar baca baca aja di website, misalnya di LMS-nya ya, di LMS-nya kan ada teorinya gitu ya. Teman-teman baca aja without actually knowing the concept. Itu common mistake, maksudnya itu bisa jadi bigger problem banget gitu karena at the end ketika teman-teman di expected untuk ngerjain soal nggak paham gitu konsepnya seperti apa, Hmm. Benar. tetap akhirnya akan salah gitu. Jadi Hmm. I think if I were kayak mungkin sebelum melakukan preparation buat CFA, I will tell myself that aku harus kayak
bener-bener evaluate my learning process gitu. Karena mungkin beberapa minggu pertama sih kalau aku ngeliat kayak, aku kayak belajarnya mungkin belum terlalu maksimal, kayak I haven't really found the pattern of learning, like the optimal learning way gitu ya. Jadi emang mungkin AFT itu kita juga belum, nggak langsung kayak, "Oh kita udah tahu nih, langsung mau belajar video yang ini," gitu, enggak juga Hmm, gitu. hmm. Ada search and process yang kayak kita trial and error-nya gitulah untuk kita tahu, oh mana video yang bagus, mana video yang works, dan itu applicable kita bisa ngerjain soalnya gitu sih. Jadi memang, itu sih kalau dari aku, Del. Kalau dari kamu gimana? Ya, kalau dari aku sendiri sebenarnya mirip dengan yang kamu udah bicarain ya, Arya. Sebenarnya mungkin ada dua hal gitu. Yang pertama, tadi kita harus apa namanya iterate fast gitu. Jadi ketika kita udah belajar, aku tuh nyesel karena aku baru mock exam tuh kayak 1 bulan sebelum exam date gitu. Jadi kerasanya kayak rush banget gitu kan. Jadi kalau misalnya aku bisa ngulang, kayak mungkin uh, 2 bulan sebelum exam date aku bener-bener udah mulai iterate untuk mock exam, atau mungkin kalau dikasih waktu lagi aku bisa lebih banyak lagi nih ngelakuin mock exam, karena eksponensialnya emang bener-bener di akhir banget waktu test date kemarin ya. Jadi kalau misalnya aku boleh ngomong, Del, mungkin lo mending mock exam langsung deh. Lo cek dulu nih sebenarnya lo tuh udah belajar udah bener atau belum, sehingga kita bisa iterate strateginya tuh gimana gitu. Terus yang kedua, sebenarnya apa ya? Gue bakal ngasih tahu juga ke Fadel yang waktu itu yang lagi belajar bahwa uh, apa namanya waktu untuk belajar waktu itu tuh menurut gue sendiri waktu gue belajar itu sangat tight banget karena gue kerja dan langsung gitu kan offline kebanyakan, dan banyak lemburnya juga gitu. Nah, mungkin maksud yang waktu yang gue bisa kasih tahu ke Fadel di waktu itu adalah lu nggak harus bener-bener kayak apa namanya ngeforsir di akhir, tapi kalau bisa memang lebih dicicil sih kalau gue ya, karena waktu itu aku ngerasa bener-bener pas waktu 1 bulan atau 1,5 bulan sebelum exam tuh udah mulai rada chaos nih, kayak duh jujur gue belum nyampe yang season 2 nih, gimana nih gitu. Nah mungkin aku bisa kasih tahu ke Fadela waktu itu adalah ya hari Minggu, hari Sabtu kalau bisa dibuka lah waktu itu, misalnya di waktu-waktu 3 bulan sebelumnya untuk belajar, untuk mulai nyatet-nyatet gitu loh. Jadi bener-bener nggak yang rush banget waktu di akhir-akhir gitu sih, kalau dari aku. Iya, iya, iya. Jadi, apa ya, yang pertama mungkin have like more checkpoints kali ya, karena memang Exactly. rasa sih kita, eee, saat dulu, belajar gitu ya, checkpoint-nya tuh memang udah di menjelang akhir-akhir. Menjelang akhir. Itu Sepakat. juga, karena the the materials are, eee, Mbak. enormous, Mm-mm. banyak banget, sampai kita ngerasa kayak, "Aduh mau checkpoint tuh kayak, aduh ini belum selesai materi yang ini," gitu. Hai. Bisa gitu checkpoint gitu, but I think it's really essential gitu. Ya udah, mau nggak mau, bisa nggak bisa, just do it, check Kerjain aja. gitu. Pasti emang ada kayak, aduh, kayak nilai gue kok masih misalnya cuma 50% gitu kan. Tapi nggak apa-apa, at least kita udah taunya 50% itu di waktu kayak 2 bulan atau 1,5 bulan sebelumnya kan ya. Even takutnya kan malah 50% di 1 minggu sebelum exam, itu lebih menakutkan buat gue mungkin waktu itu. Ya, 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 panik sih itu. Panik pasti. Ya paling kalau dari gue kayak gitu, semoga teman-teman yang di sini kalau nanti ngerjain examnya atau lagi prep tetap semangat. Kalau dari gue, semoga setiap waktu yang kalian sisihin buat belajar tuh menjadi investasi pas waktu nanti kerjain soal, percaya sama gue. Jadi ya, tetap semangat lah gitu. Ya, percaya, percaya. 6 months of studying itu nanti akan terreflect kok teman-teman di 4 jam setengah ujian gitu. Dan kesenangannya kalau teman-teman bisa keluar dari test center terus kayak gue bisa nih gitu. Itu kayak, dan apa namanya euforianya ketika teman-teman nanti pas waktu 2 bulan setelahnya ngelihat apa namanya hasilnya dan kalian pas tuh, menurut gue tuh kayak damn, kita bisa nih akhirnya kayak gitu. Our Happy hard banget. work paid off eventually. Iya, Yeah. sepakat. Okay. Sip, Oke, thank you for sharing, Del. See you next sure. time. Thank you, See you teman. next time, Thank you teman-teman udah nonton. Bye-bye. Bye.